Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengedar sabu-sabu ditangkap polisi saat bersembunyi di belakang rumahnya. Sejak dihuni manusia, baru kali ini warga Mentawai peroleh jalan baru. Lansia di Pariaman lakukan kegiatan produktif untuk mengusir kebosanan. Petugas Satpol PP Padang menertibkan pedagang yang berjualan di atas trotoar jalan di kawasan Katip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara pada Rabu malam. Penertiban tersebut diwarnai aksi penolakan pedagang dengan cara membuat barikade dengan nyala api. Petugas mendatangi satu persatu pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar dan memberikan himbauan kepada pedagang untuk tidak berdagang di trotoar sepanjang Jalan Katip Sulaiman. Dalam penertiban ini diwarnai aksi penolakan oleh pedagang. Terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang. Namun petugas Satpol PP Kota Padang tetap menegur dan mengimbau pedagang agar tidak berjualan di trotoar. Jadi begini, Katip Sulaiman itu termasuk istilah kami karpet merah yang kita harus bersihkan dari seluruh PKL karena ini termasuk jalan utama. Jadi tadi ada insiden sedikit, ada masyarakat yang tidak mengerti. Nah, alhamdulillah setelah kita kasih pengertian, mereka mengerti dan kita sama-sama menjaga dalam rangka menyambut afeksi untuk Kota Padang. Jadi intinya mulai dari Gerenzuri sampai ke ujung Katip Sulaiman tidak ada PKL dan bebas PKL. Penertiban dilakukan jelang pertemuan APEKSI atau Asosiasi Pemerintahan Kota se-Indonesia dan akan terus rutin digelar petugas untuk menertibkan semua pedagang yang nekat berjualan di tempat yang dilarang dan mengganggu ketertiban masyarakat. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi kerap dilakukan pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Mereka berdalih, himpitan ekonomi menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Padahal, pemerintah membangun trotoar untuk pejalan kaki dan untuk mempercantik kota. Dan sudah seharusnya pemerintah Padang bersikap tegas kepada warga yang suka bersikap seenaknya. Karena negara tak boleh kalah oleh segelintir oknum yang bersembunyi di balik slogan kemiskinan. Alfi melaporkan dari Padang. Laporkan ke wali kota, ke gubernur silakan. Nambuah modelnya tadi. Anggota Satres Narkoba Polresta Padang langsung bergerak cepat menggerebek sebuah rumah yang berada di kawasan Bukit Peti-Peti di selatan Kota Padang pada Kamis dini hari. Dalam penggerebekan ini, pelaku yang akan mengkonsumsi sabu-sabu berusaha kabur dan membuang barang bukti. Beruntung dalam penangkapan ini, petugas berhasil menangkap pelaku yang berusaha bersembunyi di belakang rumahnya. Dalam penggerebekan ini, petugas menggeledah rumah pelaku dan menemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, serta sisa paket sabu-sabu yang telah digunakan. Sedangkan sabu-sabu lainnya dibuang pelaku agar petugas tak memiliki barang bukti. Namun bagi polisi, peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu serta sisa sabu-sabu yang belum dikonsumsi sudah cukup untuk mengantarkan pelaku ke balik jeruji besi. Memakai dan kita lakukan penangkapan ternyata memang sedang memakai yang bersangkutan di Bukit Peti-Peti. Dia berusaha kabur, namun kita berhasil tangkap dan kita dapatkan satu orang laki-laki di sana. Inisialnya J. Kalau untuk barang bukti, karena dia sudah dalam keadaan memakai, jadi kita hanya mendapatkan sisa dari yang dipakainya, kemudian alat hisapnya.
Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Saat ini, Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori daerah yang rawan narkoba setelah polisi berhasil menyita puluhan kilogram sabu-sabu di Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Diduga pasokan sabu-sabu dalam jumlah besar kerap terjadi. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Utara, kini mulai merasakan dampak pembangunan infrastruktur jalan darat. Hal ini terlihat saat dilakukan pemantauan pengerjaan jalan oleh pejabat Bupati Mentawai yang didampingi oleh Dandim 0319 Mentawai dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kamis pagi. Jalan baru yang dibangun pemerintah itu menghubungkan Desa Malancan dan desa lainnya ke Desa Muara Sikabaluan yang menjadi ibu kota kecamatan. Jalan dibangun dengan panjang 4,6 km dan lebarnya 15 meter. Meski pendek, namun bagi warga, jalan baru tersebut merupakan berkah tersendiri. Karena selama ini mereka selalu berperahu jika hendak bertandang ke desa lain. Penggunaan perahu ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jika gelombang tinggi, warga memilih bertahan di desanya dan tak berani mengunjungi desa lainnya, meski mereka telah kehabisan persediaan. Terima kasih banyak kepada pemerintah kita yang memperhatikan daerah atau pembangunan jalan ini. Dengan adanya jalan, ya masyarakat ya terbantulah dari segi aktivitasnya. Masyarakat semangat untuk berkegiatan. Jadi harapan kita untuk selanjutnya ya harus dilanjutkan sampai selesai. Jalan yang baru dibangun ini dirintis oleh tentara dalam kegiatan karya bakti TNI yang bergotong royong dengan masyarakat setempat. Tujuannya untuk pembukaan jalan Brambang Malancan ini, yang pertama adalah untuk mengakses jalan sehubungan dengan program yang dicanangkan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu dengan meneruskan jalur yang direncanakan untuk Trans Mentawai. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk memudahkan masyarakat dalam akses transportasi darat, karena selama ini untuk masyarakat yang dari Malancan untuk ke Muara Sikabaluan ataupun ke tempat lainnya melalui jalur laut. Sangat luar biasa, dan baru kali ini kami lihat pengerjaan pembukaan jalan oleh TNI melalui program kegiatan karya bakti, luar biasa bagus dan bersih, dan mudah-mudahan ini akan kita tindak-lanjuti dengan pengerasan. Insya Allah ini akan kita bicarakan dengan DPRD untuk kelanjutan pembangunan ini, baik juga untuk penganggaran di pusat melalui dana DAK. Kepada pejabat bupati, warga berharap jalan baru tersebut segera dikeraskan dan diaspal agar kendaraan mereka bisa menempuh jalan itu dengan nyaman. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Memasuki usia tua bukanlah berarti berhenti beraktivitas dari urusan pekerjaan, seperti yang dilakukan para lansia yang tinggal di Desa Nareh, Kota Pariaman ini. Dengan gesitnya mereka memainkan benang dan penjahit yang digunakan untuk menyulam dan merajut benang dan kain yang bernilai ekonomis. Kegiatan yang sudah mereka lakoni semenjak mereka masih kecil ini seakan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selain bisa bernostalgia dan bercerita tentang masa muda, kegiatan ini juga bertujuan agar jasmani dan rohani tetap sehat. Selain itu, keberadaan mereka di tengah keluarga tidak dianggap beban oleh anak-anaknya. Seperti nenek Musniar ini, nenek 4 cicit ini masih terlihat sangat energik dan sudah menggeluti kerajinan menyulam semenjak berusia 6 tahun. Kini usianya sudah 76 tahun, namun dia tetap masih mau menjahit dan menyulam. Motivasinya adalah masih bisa menghasilkan dari usahanya tersebut.
Pak, Mulai menjahit ini semenjak usia berapa? umur 6 tahun. 6 tahun. Sekolah SD. Sekolah SD. Dapat dari mana, Pak? Oh, pengalaman tuh dari saudara dibawa peran ini ke rumah-rumah. Dia belajar kita. Belajar sendiri ya, Mak? Iya, belajar sendirian lah. Dibeli bahannya. Beruntung para lansia di Kota Tabuy ini mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah setempat. Perhatian yang diberikan oleh Ketua Dekranasda Pariaman tersebut untuk terus menyemangati mereka di hari tua. Para pengrajin di Kota Pariaman termasuk pengrajin sulaman, rajutan, bordir, kemudian ada juga batik. Nah, untuk lansia kita lebih memfokuskan lagi bagi lansia-lansia ini agar lebih produktif dalam membuat kerajinan ini. Nah, seperti tadi contohnya ada lansia yang produktif membuat sulaman kapalo same kalau khas daerah sini. Kemudian juga ada rajutan, itu khusus untuk daerah di Pariaman Selatan. Sebuah kegigihan untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Mereka perlihatkan kepada anak muda sekarang untuk melestarikan kerajinan yang sudah ada semenjak kala dulu. Apalagi kerajinan ini sangat bernilai ekonomi yang tinggi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.